Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, masih pembahasan penyempurnaan dari pahaman bahwa tiada ta'alluq ia qudrat, tidak dihubungkan atau tidak boleh diarahkan dan memang tidak terarah bahwa qudrat itu dengan yang wajib dan tiada juga dengan mustahil. Ini kata-kata singkat tapi padat dan luas keterangannya. Kalau kita mengaji hanya sekedar tekstual, selesai tanpa keterangan. Inilah yang perlu dijelaskan, yaitu halaman 15. 10 baris dari atas ke bawah. Tiada ta'alluq, sudah beberapa kali kita membaca kalimat ini, tapi keterangannya belum lagi sempurna. Tiada ta'alluq maksudnya, dan tiada ta'alluq tidak dihubungkan, tidak diarahkan. Ia kudrat, sifat Allah yang disebut kudrat, arti kudrat kuasa, dengan yang wajib kepada yang wajib. Wajib itu ada menurut hukum fikih, ada menurut hukum tauhid, hukum akal. Hukum itu ada 3 ilmu. Ada hukum akal, ada hukum syara, ada hukum adat. Nah, kalau kita bahas panjang lebar ini, hukum syara arahnya ke fikih atau yang disebut syariat. Allah mengatur lewat fikih. Fikih itu produk manusia dari para ulama, terus bersambung sampai kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Fikih itu sumbernya dari Al-Quran, fikih itu sumbernya dari hadis. Berarti fikih tidak bertentangan dengan Al-Quran, fikih tidak bertentangan dengan hadis, karena sumbernya dari Al-Quran dan dari hadis. Arahnya kepada masalah ibadah. Kita ambil contoh lagi, wajib sembahyang. Ini peraturan Allah, bukan kudrat Allah. Lain pembahasan, lain mengarahkan. Kalau kita arahkan kudratnya Allah kepada hukumnya Allah, yakin akan muncul kebingungan. Karena salah pengarahan, salah pembahasan. Kalau kita sembahyang, arahnya ke hukum fikih, syariat, artinya Allah mewajibkan kita sembahyang. Banyak ayat Al-Quran perintah Allah untuk mewajibkan mengarah kepada sembahyang. Kenapa sembahyang ini wajib? Karena Allah mengancam bagi orang yang tidak sembahyang. Masalah kaum misafar, qalulan lagu minal muslimin. Kenapa maka kalian mampir di dalam masalah? Karena kami tidak ada yang sembahyang. Bagi orang yang tidak sembahyang, siap-siap masuk neraka. Nama nerakanya adalah asal. Kalau ada orang ngomong, dulu jangan menghakimi orang. Saya tidak menghakimi, saya menyampaikan hukum. Berarti orang yang ngomong mengarahkan ke kita, guru nggak boleh mengomong menghakimi orang. Saya menyampaikan hukum. Sembahyang wajib. Siapa yang mewajibkan sembahyang? Kamu. Bukan dengan kudrat Allah, Allah suruh kita sembahyang. Salah. Kudrat itu arah ke ilmu tauhid. Jangan ilmu tauhid jadi ilmu fikih, ilmu fikih jadi ilmu tauhid. Tidak bisa, salah pembahasan. Dokter spesialis pasti berasal dari dokter umum, tapi tidak bisa ditangani oleh dokter umum. Ini harus ke dokter spesialis.
Kedua, dokter spesialis menjadi dokter umum, maksudnya dokter umum menjadi dokter spesialis dia bisa kuliah lagi. Ya, seorang lagi, lain lagi pembahasannya. Kalau dokter umum bisa jadi dokter spesialis, seorang dulu nggak boleh dia dokter umum membahas dokter spesialis, karena setiap dokter spesialis dia sudah alami jenjang pendidikan dokter umum. Nah, inilah pembahasan Bapak Ibu. Disinilah yang muncul kebingungan. Maaf, kalau di sini ada guru, ada ustaz, rumit pembahasan ini Pak Ibu. Tapi karena kita pengajian, harus banyak contoh dulu. Sembahyang diwajibkan oleh Allah. Kenapa nggak wajib? Ada perintah dari Allah. Aqimus sholat, dirikan sembahyang. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Perintah berwudu sebelum sembahyang. Wajib berwudu bagi yang ingin sembahyang. Perintah berarti berwudu punya wajib. Sebab sembahyang tidak sah tanpa wudu. Wajib dia berwudu. Kenapa mengatakan itu wajib wudu? Karena dia menentukan sah tidaknya sembahyang. Bisa nggak sembahyangnya sah walaupun wudunya tidak sah? Tidak bisa, karena itu dikatakan. Nah, lihat dulu. Bisa nggak sembahyangnya sah walaupun wudunya tidak sah? Tidak bisa, karena dari wudu menentukan sah tidaknya sembahyang. Keterkaitan antara wudu dengan sembahyang. Karena wudu mensahkan sembahyang, wudu itu pun kalau salah tidak sah sembahyang. Walaupun sembahyangnya benar secara ilmu fikih, tapi wudunya salah, maka sembahyang itu terikut juga tidak sah atau ditolak oleh Allah. Nah, ulun ngomong ini dikatakan orang, guru jangan menghakimi orang lain, masalah diterima tidaknya sembahyang itu urusan Allah. Itu lain lagi, itu ilmu tasawuf. Kenapa Bapak mencederai ilmu fikih tanpa kita mungkin Bapak tidak boleh ngomong itu urusan masalah urusan saya diterima tidaknya oleh Allah, itu urusan Allah, bukan urusan guru. Ilmu tentang sembahyang diatur dalam ilmu fikih, bukan ilmu tentang sembahyang dijauh dari ilmu tasawuf. Ini kesalahan fatal di dalam membahas ilmu, cabang ilmu. Minta maaf yang hadir-hadir. Tidak semua ilmu yang disampaikan tepat sasaran. Karena salah memahami tekstual, pasti salah pemaparan dan penjagaan. Tanpa disadari. Kekuatan memahami teks, disitulah memunculkan penjagaan, keterangan, penjelasan. Jangan terpaku pada ilmiah dengan penjelasan. Lihat cara memahami tekstualnya dulu. Kalau salah memahami teks, pasti salah pemahaman dan penjelasan. Nah, inilah pentingnya. Belum melanjutkan dulu begini. Oh, ini arahnya kemana? Sama dokter itu Bapak Ibu. Kemudian disuruh dokter ke lab, misalnya ke dokter laboratorium dengan situ. Ambil darah. Dokter ngomong yang diperiksa nanti pagi ini hasilnya bawa ke saya. Atau di rumah sakit dari ada lantainya. Nah, dokter harus jangan makan mulai jam 10 malam. Kemudian besok periksa darah ini. Cepat ya Bapak, sebab saya prakteknya jam sekian datang. Lalu hasil labnya itu sudah selesai baru bawa ke rumah saya. Itu orang ahli itu. Ada beberapa pemeriksaan kali Bapak Anjo penyakit yang Allah berapa jam dulu lah. Berapa jam dulu lah penyakit ini kira-kira apa? Berapa jam dulu mengenal Allah. Ini yang berbuat yang seperti itu. Sembuh mulai kebetulan secara medis tidak bisa. Tapi kalau seperti itu silakan juga medis mainkan, non medis mainkan. Bukan kita menuhankan non medis, bukan berarti juga kita menuhankan
medis, kita tetap mengenalkan Allah. Tapi kita harus sesuai bidangnya masing-masing. Nah ini nih makin berbeda. Nah sama membahas ilmu. Contoh dari sembahyang. Sembahyang itu terikat dengan buku. Jangan diarahkan itu Allah. Masalah sembahyang boleh tidak? Itu urusan Allah. Urusan hukum yang Allah hukumkan, berhukum wajib. Ancamannya bagi orang yang sembahyang neraka. Nama neramanya neraka sultan. Kalau ada orang menjawab sembahyang berbeda dari sembahyang kan, semua sudah ditakdirkan Allah. Orang yang sembahyang belum tentu dia masuk surga. Orang yang tidak sembahyang belum tentu dia masuk surga, masuk neraka. Semuanya itu adalah sudah ditentukan oleh Allah. Pertanyaan buruk, yang tahu nggak ketentuan Allah? Bapak Ibu, yang tahu nggak kita di suatu saat meninggal dalam keadaan apa? Kita meninggal dalam keadaan apa? Kan dia ngomong sembahyang ini terserah Allah menentukan surga, menentukan neraka. Gini aja, dia tahu nggak ketentuan Allah? Ketentuan Allah itu rahasia Allah, hanya Allah yang tahu. Kita harus manut taat dengan perintah Allah. Yang memerintahkan sembahyang adalah Allah. Lalu Allah wajibkan sembahyang. Jangan Allah kudrat maha kuasa. Allah paksa hamba-hambanya sembahyang. Salah pembahasan. Kalau Allah memaksa semua hambanya sembahyang, pasti di dunia ini tidak ada yang tidak sembahyang. Karena kalau Allah memaksa, tidak ada yang tidak berhasil. Karena Allah bersifat kudrat. Tapi kalau kita memaksa, belum tentu ditaati. Bisa enggak? Karena kita makhluk lemah. La haula wala quwwata illa billah. Salah pembahasan aja Bapak Ibu akan muncul salah keterangan. Bismillah banyaknya kajian-kajian hikmah, kajian-kajian sesat. Kalau ingin mendengar, minta maaf, penyampaian, pembahasan, keterangan yang secara logika bingung. Kalau kami orang pondok, kami meneliti referensi guru dari mana, jadi muncul keterangan seperti itu. Referensinya dari mana? Kitab yang dibaca kitab apa? Karangannya karangan siapa? Madhabnya madhab apa? Akidahnya akidah siapa? Mata rantai keilmuan dari guru mana? Nah, ini enggak situ berarti itu pembahasan diskusi tingkatan tinggi itu. Diskusi tingkatan tinggi. Kitab yang dibaca kitab karangan siapa? Madhabnya madhab apa? Kitabnya keyakinannya kayak gitu. Saya baca kitab karangan Imam Ghazali. Imam Ghazali bermadhab Syafi'i, benar. Imam Ghazali kitabnya Asy'ariyah, benar. Imam Ghazali ulama terkenal bergelar Hujjatul Islam, benar. Karangannya yang terkenal di dunia ini yaitu Ihya Ulumuddin. Silakan kamu baca, karena kitab itu diakui oleh para ulama. Tapi membaca kitab itu kalau ada guru bisa salah juga, sama nukar obat, ada resep dokter. Karena kalau guru nggak mau ngajar, kalau makan obat CTM 20 biji, sama itu. Kalau tidak bisa tidur, dokter bukan langsung memberikan obat tidur, kontrol dulu, kenapa langsung tidur? Ada apa? Ujung-ujungnya apa tuh? Psikiater apa itu? Ada guru itu apa tuh? Bapak Ibu, sulit tidur itu akan kemana? Adalah dokter spesialis tidur adalah ada kemana tuh? Mengkali awal, karena orang melihat bantal guring, nah kemana arahnya? Penyakit dalam. Kalau mulai tahu, ayo bang, hadir video bentuk ada penyakit dalam, ada dokter saraf, mungkin belum ini kalau pernah ke dokter minta obat guling.
Alhamdulillah nikmat kita masih. Ayo yang hadir. Yang psikiater itu apa? Orang-orang tadi pernah nih di tahun ini. Nah, nanti ulun terpaham juga, kada ilmu juga, udin kada paham juga, udin kada alim juga. Itu mungkin tuh ada arah-arahnya. Untung dari kita lagi. Nah, lalu arah ke sembahyang tadi. Sembahyang. Sembahyang ini bukan dihubungkan kepada kudrat, dihubungkan kepada hukum. Allah mewajibkan. Kalau Allah dengan kudratnya memaksa atau menyuruh dengan kudratnya sembahyang, semua orang di dunia ini tidak ada yang tidak sembahyang. Karena kudratnya Allah tidak lemah. Allah Maha Kuasa. Kudratnya Allah selalu berhasil. Karena Allah Maha Kuasa. Nah, sebab apa Allah Maha Kuasa? Karena Allah bersifat kudrat. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Kenapa maka kita sembahyang? Wajibkannya Allah wajibkan. Nah, itu maksudnya. Lalu kita Bapak Ibu mengerjakan sembahyang. Nah, munculkan kudrat iradatnya Allah. Di situ munculnya. Dia mengangkat takbir Allah yang melalui pian dan tangan. Jangannya bukan Allah yang melalui pian dan tangan, sama aja ulut tidak bisa makan. Itu dihubungkanlah ke kudrat iradatnya Allah. Di situ hubungannya, bukan hubungannya kepada menyeru sembahyang arahnya kepada fikih, hukumnya wajib. Siapa yang tidak sembahyang disiksa oleh Allah. Kalau Allah dengan kudratnya menyuruh orang sembahyang, ada yang tidak sembahyang, berarti kudrat Allah pun lemah juga. Buktinya ada yang menantang kudratnya Allah. Nah, kesalahan itu. Nah, lalu menghubungkannya ini, kudratnya Allah dimunculkan ketika kita mengangkat tangan. Allah, banyak orang yang tidak bisa mengangkat tangan. Tangannya kaku sampai yang seperti ini. Nah, ulun dulu. Sanggup gak tuh menyetok tangannya seperti ini? Ulun dia ke dokter saraf minta obat. Dia tidak sanggup dengan menyetok tangannya. Ada syarat yang bermasalah di badannya. Berarti nampak. Nah, disinilah nampak kudratnya Allah. Nampak lemahnya Allah dengan kudratnya menampakkan kebesarannya tanpa hamba sanggup menentangnya. Kita sehat, alhamdulillah. Siapa yang memberikan kesehatan? Tapi kita sehat, berusaha supaya sehat. Beri sehat, alhamdulillah. Apalagi seorang meninggal dunia. Nah, di situ kudratnya Allah. Sehat, tidak punya kemampuan menolak mati. Nah, nyamannya sudah. Sehat, tidak punya kemampuan menolak kematian. Karena kematian tidak terikat, harus sakit. Nah, disitulah Bapak Ibu kudrat iradatnya Allah. Cocok arahnya ke situ. Nah, berarti semua yang diwajibkan oleh Allah arahnya ke hukum. Kalau arahnya kepada kudrat mana? Di ketika dia sebaiknya, di ketika dia puasa, di ketika dia mengeluarkan zakat. Allah menghendaki aku arah ke sini dan mengeluarkan zakat. Hatiku ke sini dan mengeluarkan zakat. Bayar zakat gak ada karena salah kuat. Ya Allah, agama ini gak ada paksaan. Nah, ini salah nih orang ini. Sembahyang kepada ada di masalah apabila aku anak sembahyang Allah menghendaki aku sembahyang. Kalau aku tidak sembahyang Allah juga menghendaki aku tidak sembahyang. Itu membahas fikih dijawab dengan tauhid. Salah.
Salah itu ilmu benar, merasuknya yang salah. Ilmunya benar, ilmu itu benar, tapi merasuknya salah. Nah, di sini yang kita ada ilmunya juga. Bila hendak menguasai yang seperti yang saya sampaikan, dalam dikuasai, mantik dikuasai, usul dikuasai, nahwu shorof dikuasai. Itu ilmu memahami ilmu, ilmu memahami ilmu. Fikih ada lagi ilmu memahami fikih, namanya ilmu usul fikih. Quran ada lagi memahami Quran, namanya usul apa namanya tafsir. Tafsir ada lagi ilmu memahami tafsir, namanya usul tafsir. Cara membaca Quran ada lagi ilmunya, namanya tajwid. Tajwid cara memahami supaya benar membaca Al-Quran. Kalau tidak bertajwid, salahlah di dalam membaca Al-Quran. Sedangkan membaca Al-Quran wajib pakai ilmu tajwid. Tanpa ilmu tajwid, salah baca Al-Quran. Apalagi membaca bacaan rukun qauli dalam sembahyang. Jangan main-main. Kalau salah, mundur dulu. Jangan coba-coba. Aku coba nanti imam apabila cocok, kita tahu misalkan apabila ada cocok, tarik aku ke belakang dan mama itu. Nah ini sebenarnya harus berapa? Matnya apa hukum tajwidnya, ada hukum idgham. Apa hukum tajwid? Idgham, iqra, ikhfa, izhar. Hukumnya hukum tajwidnya apa? Nah ya Allah, hukum fikihnya apa? Hukum tauhidnya apa? Hukum adatnya apa? Panjang begitu. Itu saja enak mau kepala kita dari 200 yang masak-masaknya di kita mulai. Nah kembali lagi kesimpulan. Ulun mengambil contoh. Kesimpulan. Ulun mengambil contoh dalam kitab ini kata-kata. Nah, kata-kata kitabnya ada salah, memahaminya yang bisa salah. Nah, ada kata-kata begini. Allah Subhanahu wa taala harus Allah taala ma'azab akan orang yang berbuat taat dan memberi pahala kepada orang yang berbuat maksiat. Harus Allah taala ma'azab akan orang yang berbuat taat dan memberi pahala kepada orang yang berbuat maksiat. Ini Pak Ibu yang mulanya dibaca karena cukup ilmu memahaminya satu umat. Coba. Harus Allah Ta'ala ma'adab orang yang berbuat taat. Kalimat harus itu istilah dalam ilmu tauhid. Bukan harus itu di otak kita muncul bahasa Indonesia. Belum tentu harus dalam bahasa tauhid beda dengan harus dalam bahasa Indonesia. Beda juga dengan harus dalam ilmu fikih. Kalau hukum ilmu fikih boleh saja itu harus dalam apa ilmu fikih. Arti boleh atau mubah, mengerjakan dan tidak mengerjakan, berpahala tidak, berdosa tidak. Itu ilmu fikih. Kalau jais dalam ilmu tauhid sekehendak Allah, karena Allah kuasa. Allah kuasa mengazab orang yang berbuat taat. Allah pun kuasa memberi pahala dengan orang yang berbuat maksiat. Namanya kekuasaan Allah, siapa yang menentang? Itu secara umum dulu. Bisa guru orang yang berbuat taat diazab oleh Allah? Bisa. Contohnya gimana? Orang berbuat taat karena riya, ada ikhlas. Nah itu maaflah
ini contohnya, nah itu kamu duit wakaf, nggak menghitung duit wakaf ini kenapa lah? Ini contoh, yang lain guru ini menyikir, ini punya bujur kalimat ya. Nah, misal menghitung duit wakaf, bagus ya, di 2-3 lembar. Atau ambil 10%. Aturan mana itu? Harus ada bayarin kalau ingin mengubah orang nafsukan itu. Jangan dari situ. Bertentangan secara emotif. Lahiriannya to'at, hasilnya maksiat. Kenapa? Karena tidak memahami ilmu fikih yang terjadi. Tidak memahami ilmu fikih. Lahiriannya to'at, isinya maksiat. 10%. Dan siapa memakan duit wakaf apa bolehnya? Tapi guru ikutnya guru itu alasan dia diatur lagi ilmu fikih. Siapkan dulu dana untuk pemakmuran masjid, lalu diberi yang menghitungnya. Tapi jangan dipotong dari duit wakaf itu. Satu orang berwakaf untuk masjid bukan untuk dia. Anak pulang, sehari pulang dulu di jalan tuh, di jalan-jalan wakaf. Kemarin kita nyumbang nih wakaf lempar 50, lempar 20, lempar 10, lempar 5.000, lempar 2.000. Hasilnya 300.000. Yang mewadahi duit 5 orangnya, per orangnya dapat 20.000. Makan nasi bungkus 5, es 5. Jumlahkan berapa? Hasil masuk untuk masjid berapa? Tuh, siapa yang mengatur itu? Panitianya guru guys. Apa hukumnya? Kebaikan tuh kebaikan. Oh baik, siapa memenangkan baik? Tapi karena dia tidak memahami, masuk di dalam ayat ini, di dalam kalimat ini, Allah sangat ma'azir orang yang berdoa. Karena kebanyakannya orang taat tidak pakai ilmu, lahiriahnya taat, hasilnya maksiat. Berapa banyak yang terjadi di dunia seperti itu? Berarti kalimat yang ada dalam kitab ini tidak salah. Allah tidak terikat dengan kebaikan orang itu, tapi Allah menghukumkan sesuai keadilan Allah. Allah tidak pernah zalim dengan hamba. Ada sedikit mencium hajar aswad, muncul hajar aswad, tapi kalau sakit dada kurang, tembus menjaga sakit dada kurang. Cium, seorang melihat dari kejauhan, mantap orang itu, sampai hajar aswad, pokoknya si menjaga hajar aswad. Itu hajar aswad itu hukumnya. Itu caranya hukumnya. Lahiriahnya para ibu taat, isinya maksiat. Kalimat ini benar. Allah bisa mengajak orang yang berdoa. Bukan taat yang salah, dalam mengerjakan taat itu yang salah. Lagi, dan memberi pahala kepada orang yang maksiat, bukan dipaham. Itu orang berbuat maksiat itu dapat pahala Allah juga. Itu caranya hari-hari itu bermaksiat. Orang maksiatnya luar biasa baik-baik. Tapi di akhir-akhir umurnya sekalinya masuk Islam. Siapa tahu di akhir-akhir umurnya pada hari ini Pak Ibu begal
wes kakak dan punya perwal, tapi Allah sekejap memberikan petunjuk kepada nah uangnya lagi. Lalu dia Allah taufik hidayah. Sekali ngapain meninggal, orang kampung mengadakan tuh ahli maksiat, tumpul maksiat. Sekalinya di akhir hayatnya matinya husnul khatimah. Kita kita hanya menilai lahirnya. Ternyata di ketika dia hendak meninggal dunia sebelum sakarat, roh belum ditenggorokan. Kalau sudah roh ditenggorokan, itu taubat tertutup. Roh belum ditenggorokan, masih dari sini bertahap. Roh itu, dia sudah merasakan. Tapi Allah hidayah Allah dan makanya meninggalnya dalam keadaan ridhonya Allah. Ini rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut kudrat iradanya Allah. Kudrat di situ. Nah, di situ kudratnya Allah. Allah sanggup dengan kudrat dan iradanya memberikan taufik hidayah orang yang sebenarnya dalam hidupnya bermaksiat, di akhir hayatnya dia bertobat, hanya meninggal dalam keadaan taubat. Bisa terjadi orang yang berbuat taat di perjalanan hidupnya, sekali di akhir hayatnya bermaksiat, meninggal dalam keadaan maksiat. Nah, kesimpulan kita akan bahas minggu depan lagi. Kesimpulannya adalah apabila kita tidak taat, bersyukur. Apabila terkerja maksiat, cepat-cepat tinggalkan. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kita beribadah ini melainkan ditolongi Allah. Tidak ada daya dan upaya kita meninggalkan maksiat ini pun kecuali memang ditolongi Allah. Lalu tinggalkan. Nah, meninggalkannya maksiat itu pun itu karena pertolongan Allah. Itu yang muncul pembahasan. Jangan aku berbuat maksiat ini karena ditolongi Allah. Nah, salah paham ini. Hancurlah syariatnya. Berdali tauhid tasawuf dalam bermaksiat. Kamu pikir itu masalah hukum wajib sunat, terus sampai hak sunat haram makruh, wajib sunat haram makruh mubah. Ini baik hukum Allah dan Allah memerintahkan, lalu kita laksanakan. Kudrat iradanya Allah di situ. Jangan kalian sembahyang kudrat Allah, sembahyang kudrat Allah. Sembahyang itu arah kebiki, bukan arah ketauhid. Kesimpulannya, berarti kesimpulannya apa? Kudrat iradanya Allah di ketika kita melaksanakan yang diridhoi Allah, munculkan kudrat iradanya. Apabila kita bekerja yang tidak diridhoi Allah, munculkan apa namanya itu larangannya Allah. Mengerjakan perintah Allah, munculkan ini hukum yang diwajibkan Allah. Dikerjakan, munculkan kudrat iradanya Allah. Ketika kita menghadapi ini arah kemaksiatan, munculkan hukumnya Allah haram. Tinggalkan, munculkan di situ kudrat iradanya Allah. Nah, jelas tidak? Nah, mudah-mudahan kita awal memahami kalimat-kalimat yang kita sampaikan pada hari ini. Insya Allah kita sambung kembali pada minggu depan. Syahada wallahu a'lam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا ارحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار. اللهم ارزقنا صحيحا
الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين.